Hasan Hussein. Ya, itu bapaknya adalah Ali bin Abi Thalib. Ibunya adalah Fatimah. Di antara Nabi, anaknya yang ada tinggal sampai beberapa tahun, cuma anaknya Ali bin Abi Thalib. Itu ada sebagian pemahaman bahwa tidak cocok untuk dikenal sebagai Umar, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu sebagai sahabat Nabi, karena ya Ali bin Abi Thalib ini adalah salah satu ya anak dari ya Rasulullah SAW yang dipelihara sejak kecil sekalian. Makanya kalau para sahabat terdahulu, ya para tabi'in kemudian bertanya tentang ilmu, maka ya mereka bertanya tentang kepada Ali. Ya, bertanya ilmu tentang Ali bin Abi Thalib. Ya, bahkan dikatakan pada satu ketika ada orang Yahudi yang bertanya kepada Umar bin Khattab pada waktu itu, dari orang Yahudi, wahai Umar bin Khattab, ya apa yang bisa membuka pintu langit? Bingung Umar bin Khattab. Ada 7 pertanyaan itu. Ya, ada 7 pertanyaan itu sampai Umar bin Khattab mengadu kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, selamatkan Islam ini. Ada apa? Ada 7 pertanyaan, saya tidak bisa menjawabnya. Maka Ali menjawabnya seketika itu, bahkan beberapa ayat secara detail dikatakan bahwa Ali adalah sebagai kunci ilmu. Oh sekalian, singkat cerita, Hasan Hussein ini mengatakan kepada bapaknya Ali bin Abi Thalib, wahai bapakku, wahai bapakku, apa dulu, bagaimana cara dulu kakek saya membagi waktunya? Itu sekalian. Bagaimana dulu kakek saya, maksudnya Nabi, karena cucunya. Bagaimana dulu kakek saya kehidupannya ketika di masa hidupnya? Karena Nabi kan 63 tahun, lebih 3 hari kemudian meninggal. Ada riwayat mengatakan 3 hari itu, ya para sahabat berunding siapa yang menjadi khalifah setelahnya. Sengit perkara pada waktu itu. Ada mengatakan ini, ada mengatakan itu. Maka Nabi pada waktu itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana kegiatannya dulu kakek saya, wahai bapakku? Bertanya kepada Ali. Maka pada waktu itu Ali bin Abi Thalib menjawabnya. Ada 3 cara Nabi membagi waktunya. Coba sekalian. Membagi waktunya ada 3 cara. Yang pertama, kata Ali bin Abi Thalib, bapaknya Husain. Yang pertama adalah juz'an lillah. Juz'an lillah. Ada waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba sekalian. Jadi 24 jam itu, 1 hari 1 malam itu dibagi 3 kategori. Pertama adalah juz'an lillah. Nabi memakai waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sekalian. Kalau kita di zaman sekarang kan tidak ada manajemen waktu tak. Di waktu tarawih kadang-kadang kita pergi ke pasar. Maafin, bukan berarti kita larang. Di waktu kita sholat ada yang pergi healing, kreasi dan sebagainya. Tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Di waktu malam mereka begadang. Di waktu tidur mereka istirahat. Di waktu istirahat mereka kesana kemari dan sebagainya sekalian. Yus'alillah. Berarti Nabi sekalian tidak pernah melupakan yang namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Aisyah sekalian, sampai kata Aisyah, ya Rasulullah, kenapa masih mau capek-capek beribadah? Bukankah kamu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga di pintu mana saja kamu inginkan? Bahkan sebelum kamu masuk surga, seluruh umat terdahulu tidak boleh masuk surga. Maka Nabi dikatakan sebagai adalah berbuka pintu surga. Sekalian. Yus'alillah digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahajud. Sampai satu riwayat dikatakan
Sahabat mengatakan, saya pernah berdiri di belakang Nabi, kemudian sholat tahajud. Saya tidak tahu sudah berapa juz, sudah berapa ayat, sudah berapa surah yang dibacanya. Ya, sampai Nabi, ya, dikatakan dalam satu riwayat sampai bengkak kakinya sekalian. Tapi kan benar, kalau ditelusuri riwayatnya itu Masya Allah. Ini menjadi inspirasi untuk kita sekalian. Iya, oh sekalian. Ya, ada yang bilang sudah tidak cocok di sekarang, Ustaz. Kenapa? Karena waktu sekarang cepat sekali. Memang cepat sekali sekarang, Pak. Ya, kata mungkin itu, ya kalau dalam hadis-hadis yang lain itu tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu kan salah satunya adalah dekatnya waktu. Bahkan pasar sekarang saling berdekatan, masjid dan sebagainya. Iya, kita sekarang luar biasa dengan teknologi, hanya pencet-pencet HP dan sebagainya. Apa yang kita inginkan sudah datang di rumah kita sekarang. Dulu memang belum ada. Yus'alillah. Jadi dia memakai waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di luar daripada sholat rawatib, sholat wajib. Bahkan dalam satu riwayat sebenarnya sekalian, Nabi sering sekali melaksanakan sholat sunnah di rumahnya. Iya. Dalam ayat lain dikatakan, la taj'al buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan. Artinya bahwa kita tidak pernah pakai untuk sholat qabliyah dan ba'diyah. Iya. Berarti Nabi seakan-akan lebih banyak sholat sunnah di rumahnya, kemudian sholat wajib di masjid sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kata Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib, juz'an li nafsihi. Ya, tadi itu juz'an waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi sekalian ada juga waktunya untuk dirinya sekalian. Jangan sampai kita beranggapan bahwa Nabi itu hanya beribadah saja kerjanya. Tidak sekalian. Ternyata sekalian, Nabi itu adalah orang yang paling serius tentang dirinya, menjaga kesehatannya, olahraga juga. Dulu kan tidak ada main bola. Nabi memanah, memakai kuda, bahkan bergulat sekalian. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat, Nabi adalah orang yang paling terkuat di antara para sahabatnya ketika bergulat sekalian. Tetapi bukan untuk kesombongan dan sebagainya. Juz'an li nafsi, dia memakai waktunya untuk pribadinya, beribadah dan selain daripada beribadah, tetapi beliau juga menjaga dirinya agar bugar, menjaga dirinya agar tetap sehat dan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sedang jamaah tarbiyah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu luar biasanya Nabi kita. Ya, kalau dalam sejarah sekalian, ternyata Nabi dalam hidupnya hanya satu kali sakit. Luar biasa sekalian. Hanya satu kali sakit menjelang wafatnya. Itu pun ketika ada seorang wanita Yahudi yang menaruh racun di atas paha kambing pada waktu itu. Karena Nabi adalah penggemar paha kambing. Jadi sunnah itu sekalian, kalau orang suka makan kambing atau pahanya, Nabi sering sekali makan paha kambing. Pada waktu itu di perang ada namanya Zainab bin Haris. Walaupun pada dasarnya ini Zainab bin Haris setelah meracuni Nabi dan mengatakan, ditanya, wahai Zainab bin Haris, kenapa kau racuni Nabi? Dikatakan, dia menjawabnya, saya racuni Nabi karena saya mau tahu apakah benar-benar dia Nabi. Kalau dia benar-benar Nabi, maka dia tidak mati. Tapi kalau bukan Nabi, dia meninggal. Dan racun pada waktu itu, tidak ada sebandingnya. Siapapun yang jangankan diminum sekalian, dihisapnya saja, diciumnya saja, tidak ada yang bisa selamat dari nyawanya ketika dideteksi racun pada waktu itu. Jadi sekalian, Nabi ini gemar sekali membagi waktunya untuk berolahraga, bertamasya. Bahkan dikatakan Nabi gemar sekali untuk berjalan kaki. Suka jalan kaki, namanya jampaian. Kita kan sekarang sedikit motor dan sebagainya, sedikit ini. Akhirnya itu urat-urat kaki kita. Kalau dulu mungkin bapak-bapak kita yang haji dan sebagainya, yang sudah tahun-tahun 19 berapa, mereka pasti tahu itu. Bagaimana orang dulu pakai sepeda, sehat-sehat semua sekalian. Tetapi generasi kita sekarang itu sekalian, la ilaha illallah, manja betul. Jangankan itu sekalian. Kemudian sekalian, juz'an li nafsi, Nabi juga senantiasa
untuk berolahraga, iya, berjalan kaki dan menjaga dirinya agar tetap bugar sekalian. Kemudian yang terakhir, iya, kata Ali bin Abi Thalib, kakekmu dulu atau Nabi dulu, iya, dia juga membagi juz'an li ahlihi, membagi waktunya untuk keluarganya. Iya, ada juga orang Pak, iya sekalian, sibuk sekali bekerja sampai dia lupa keluarganya. Ini boleh juga. Iya, bahkan dia suka juga beribadah, iya, sampai lupa dia jaga dirinya, dia juga lupa jaga keluarganya. Ya, jadi harus juga sekalian, iya, supaya produktif. Apalagi di bulan suci Ramadan ini benar-benar, iya, sumu tasiku, ya, bahwa berpuasalah agar kita sehat. Jadi Nabi itu sekalian, iya, dia juga memperhatikan keluarganya, para istri-istrinya, para seluruh sahabatnya, bagaimana mereka betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 sekali kesimpulannya. Jadi mudah-mudahan kita bisa juga berbagi waktu kita kapan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita beribadah sekalian, coba, iya, kita bersemangat, iya, kita berikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua, ya juz'an li nafsi. Ya, Nabi juga suka berolahraga, berjalan kaki, menyapa setiap tetangganya, menyapa setiap keluarganya dan sebagainya. Mereka juga bersosialisasi. Ya, ternyata selama ini yang kita kenal, ya, Nabi itu hanya beribadah, ternyata tidak sekalian. Coba kita buka dalam bukunya Sirah Nabawi, bagaimana kiat-kiat Nabi Rasulullah SAW dalam menjalani kehidupannya, sampai dikenal adalah contoh yang paling terhebat di seluruh kehidupan orang-orang para tokoh sekalian. Yang kemudian yang terakhir adalah kesimpulannya adalah juz'an li ahlihi. Mereka juga sangat perhatian sama keluarganya, sama istrinya. Maka kata Rasulullah SAW, khairukum, sebaik-baik di antara kalian adalah, ya, wa khairukum wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang paling terbaik untuk keluarganya. Maka Nabi katakan, saya lah orang yang paling terbaik untuk keluarga saya. Oh itu sekalian. Jadi ada 3. Mudah-mudahan kita bisa mencontohi Rasulullah SAW agar benar-benar ini puasa menjadi perisai untuk kita, menjadi bermanfaat dan sehat untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya rasa ini sekalian yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian jangan lupa kita perbanyak doa ketika menjelang waktu berbuka puasa. Disitulah saatnya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu sekalian mudah-mudahan manfaatnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.